Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Cerita. Sahabat Rumah Cerita, kita segenap tim dari Rumah Cerita berada di Sumur Windu yang berada di Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kebetulan di segmen malam ini kita akan potmis, jadi mengulas tentang sejarah Sumur Windu atau tempat bertemunya Ken Dedes dengan Tunggul Wulung. Kita juga ada kedatangan selaku narasumber dari masyarakat setempat atas nama siapa? Dengan Komar. Jadi dengan Pak Komar ini adalah selaku warga setempat ya, yang akan menjadi narasumber yang akan menceritakan silsilah yang ada di Sumur Windu ini. Jadi untuk silsilahnya Sumur Windu ini, sepengetahuan jenengan seperti apa Pak Komar? Awal mulanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam merayu. Dulu mas di sini tempat leluhur kita. Leluhur seperti ya, namanya itu tidak ada. Ya. Sumur Windu istilahnya yang Dedes dan salah satunya yang Dedes itu sumurnya yang Dedes. Dulu tempat sini mas ya kurang lebih tahun 2002 dibangun. Yang bangun sini Berarti diperbarui ya bangunan ini, struktur bangunan ini diperbarui. belum ada mas, Belum ada. dibangunnya sama Pak Condro, beliau Pak Condro sama Pak Made. Beliau membangun tempat ini sekitar tahun 2002. Sekitar tahun 2002. Saya juga terima kasih beliau sudah membangun tempat ini untuk berziarah yang ini, mendoakan leluhur saya, juga semua yang ada di Polowijen yang di atas sawah. Dulu tempatnya nggak gini mas, Sejak ini ya. tidak gini. Dulu tempatnya ini Seperti apa? ini pohon pohon ini sudah ganti mas, sewaktu saya kecil Ya. ini pohon bukan yang ini, satunya lagi pohonnya ini sudah diganti mas, nggak tahu tahun berapa ini sudah ganti. Dulu kecil udah sini ada seperti apa mas ya, tengahnya ada pohon Ya. putar ini ada air, ada tempat mandi dulu mas saya di sini lah. Ada pemakaman, sebelum dari pemakaman saya tiap kali masih tahun 95-94 lah, 95-94. saya sering ke sini mandi ya, ke sini mandi Ya. udah inilah tempat orang-orang ada ikannya dulu masih dari ada yang cari ikan, ada yang mandi, ada yang ya, misalnya masih kecil-kecil nggak mungkin ya yang Itu mohon maaf, maksudnya waktu dibuat pemandian itu seperti berbelit atau kayak gimana? bukan pemandian mas, saya malah bukan pemandian. Dari tempatnya terbuka mas, Terbuka. tempatnya terbuka. Itu waktu kecil pas istilahnya main di sini atau mandi di sini itu ada hal-hal yang suatu penampakan apa-apa atau mungkin diganggu cerita masa kecil waktu lalu? Nggak ada mas, Nggak ada sama jujurnya sekali. gitu nggak ada ya. Cuma mandi ya, misalkan juga siapa ke tempat-tempat yang kita kurang, terus kita nggak tahu di sini tempatnya apa, nggak tahu, kita tetap izin lah mas ya. Dan misalnya non sewu kan anaknya Iya. mandi ini udah mandi pulang lah, namanya kecil nggak tahu apa. Habis itu saya nggak kesini mas, kita SMP tahun 9 berapa itu kita tahun 2004-2005 itu kita ada bangunan ini. Sudah dibangun Tapi enggak cuma satu cungkup gitu mas, itu enggak seperti ini, cuma satu ini, yang lain enggak ada. Di tahun 2002 dibangun, sepengetahuan saya mas, itu yang juga enggak gini mas, ini seperti ini. Ini mungkin hanya kayak kayu ini. Bukan, ya tetap cungkup tapi
gimana ya, kayak begini mas, butuh gini, Iya. ini pembangunan ini untuk 1, 2, 3 ini orang-orang yang hadir lah di sini yang kasih ini membangun ini itu prihatin atau gimana, membangunlah tempat ini tambah seperti satu dakon, satu prasasti, terus satu kenong. Jadi untuk tempat sumur windu dulunya ini sempat dibuat daerah mandi waktu masa kecil ya. Kecil saya ya, orang-orang di sini lah, dekat-dekat sini itu juga Ya, sekitar Palawan ya saya juga terima kasih yang bangun di sini, yang berdiri sama ini itu kita tempat leluhur seperti ini, kita cuma bisa menjaga saja, melestarikan leluhur, menjaga leluhur. Untuk setahu saya berdasarkan yang saya baca dari artikel, dulunya ini tempat pemandian Ken Dedes ya, apa seperti apa Pak Muhammad? Iya, bisa dilihat di sejarah seperti Dedes yang ada di Singosari, dekat stasiun itu Kolam. ya, kolam. Selain itu dulunya tempat ini digunakan untuk apa setahu Pak Muhammad? Dulu tempat ini ya pekarangan masuk, Pekarangan, ya buat tanaman-tanaman tanaman singkong lah Iya. gitu. bahan pokok warga, Ya, ya. sayur-sayuran. Alhamdulillah mas, selama saya di sini itu merawat tempat ini nggak ada namanya, saya sendiri sih nggak ada namanya sahabat gaib atau apa menanggal apa, tapi cuma beliau-beliau yang cuma di sini, pemilik kita di sini adalah ya kadang menampakkan diri dengan cara saya sendiri waktu kirim doa. Iya. Kalau kita lihat kasat mata nggak bisa lama kalau saya. Iya. Kalau insya Allah kalau orang indigo tahulah aspeknya seperti apa di sini, Iya. tempatnya apa, gimana. Kayak menurut cerita mas di sini itu kampus lah mas. Tempat orang dari tempat orang belajar. Jadi dulunya dibuat kayak seperti tempat Padepokan lah mas. Padepokan. Jadi tentang keagamaan. Udah agama ada, terus kalau sekarang ini ya ada negara ini Iya. ada ya adalah itu kemukakan juga ada Itu juga terletak di area sini. area sini. Kebetulannya di sini cuma ada peninggalannya sudah diambil orang satu dari orang, Diambil orang. kali kita nggak masalah, mungkin yang ngambil lebih membutuhkan, nggak tahu buat apa gimana. Iya. Batu bata mas, Batu bata. besar. Saya dulu ambil di belakang, tapi yang kecil, yang diambil itu yang kecil, dan yang besar terserah. Itu orang buat apa nggak tahu, itu buat sarana apa nggak tahu lah. Kalau saya sih ya nggak masalah diambil, tapi ya dari sini tuh kita harus punya etika sopan santun. Iya. Kita sini untuk leluhur bukan tempat main. Kadang di sini adalah mas orang-orang nggak mendoakan, cuma bagaimana nggak apa-apa lah, tapi lebih baik kita mendoakan dulu baru kalau gitu. Iya. Jadi beberapa mungkin masyarakat sekitar atau masyarakat luar jadi pernah sempat ke sini itu tidak berdoa atau berziarah, tapi hanya istilahnya ngobrol-ngobrol saja. Tetapi itu ada hal yang mungkin aneh nggak yang mengganggu masyarakat yang luar itu tadi masuk ke sini yang mungkin tidak berdoa? Belum ada. Belum ada. Kalau saya pribadi mas, kalau maaf mas ya, kalau ada orang perempuan Iya.
menstruasi ya. tempat menurut tempat soal lah mas. Ya, memang kebanyakan di tempat-tempat yang sakral atau yang mungkin bersejarah atau gimana, untuk perempuan yang mungkin sedang halangan atau menstruasi memang tidak diizinkan untuk masuk, apalagi berziarah seperti itu. Mungkin boleh ikut tapi hanya sebatas di pintu luarnya saja, tidak di area ruangan untuk berziarahnya. Itu menjadi juru rawat itu kira-kira sudah berapa tahun Pak Komar? Saya masih baru mas. Masih baru sekitar 1-2 tahun ya. Sebelumnya ada juru kunci, beliau sudah meninggal. Pertama dulu namanya Mbak Sawung. Ya mungkin kalau semua Mbak Sawung itu orangnya laki-laki, ternyata Mbak Sawung itu perempuan. Habis Mbak Sawung itu ada namanya Pak Sugianto, orangnya sekitar beberapa bulan lah, baru teman-teman yang kami covid itu mas. Iya. Orangnya meninggal. Berarti itu yang juru kunci generasi keduanya. Beliau Pak Sugianto, terus saya di sini dikasih mandat sama pemilik tanah untuk merawat tempat ini. Saya cuma hanya merawat mas. Tapi kalau soal saya main ke juru kunci, saya mohon maaf, saya bukan juru kunci. Iya. Saya main ke juru kunci kan harus bisa ini lah mas. Tapi untuk Pak Komar ini selaku juru rawatnya ya, jadi bukan juru kunci. Jadi setidaknya mengetahui dan memahami silsilah yang ada di Sumur Windu ini. Jadi tempat ini dulunya digunakan untuk edukasi tentang keagamaan dan mungkin pendidikan-pendidikan yang di bidang lain juga, dengan disebut kampus secara layak modern ya, kemudian kampus ya, sekolah lah mas, sekolah ya. Untuk situs yang mungkin menjadi prasasti ikon di Sumur Windu ini seperti apa? Situs yang ada di sini masih ada. Kalau saya pribadi mas, masih ada 3. Masih ada. Pertama itu batu Dagon, kedua ini batu prasasti, ketiga batu Genong. Untuk batu bata yang sempat ditemukan itu yang ini? Bukan, yang di belakangnya mas. Oh, yang di belakangnya. Ini nggak tahu ini seperti hancur atau gimana. Iya. Kalau batu bata kan mungkin lebih ringan. Iya. Kalau yang kelihatannya lebih tua usianya ya mungkin ada batu Genong sama batu bata. Ya prasasti. Batu bata. Ya Batu tumpak. Ya batu umpak. Nggak tahu siapa yang naruh, nggak tahu siapa. Jadi dulunya udah ada ini. Dulunya di kampung mas, tempat orang kampung. Jadi dikumpulkan di tempat Sumur Windu. Nah, itu namanya ada Gang Watu Genong. Gang Watu Genong. Iya. Mungkin sedengar saya mas, sedengar saya orang tua cerita, kalau nenek saya cerita adalah bukan 1 mas, atau ada 3, 4 lah, 4, 5 itu nggak tahu lah. Sekarang batunya kemana juga nggak tahu. Dan cuma tahu sekarang saya ada di sini cuma 1. Cuma tinggal 1. Cuma 1. Ya. Apa mungkin sudah diambil orang atau mungkin Mungkin orang yang mungkin ya diambil batu atau gimana nggak tahu. Untuk para peziarah sendiri biasanya yang setahu Pak Komar paling ramai itu di hari apa? Saya kira Setiap hari. Pasti ada orang. Kalau nggak hujan pasti ada malam Jumat pagi, atau malam Jumat pagi, atau malam
lokasi ya. Iya. Sama malah di sini itu malam satu suro mas. Saya sudah 2-3 kali ini nggak ada orang. Kalau waktu sore Malam satu suro mungkin yang pesiara yang orang yang sering kesini mungkin punya kesibukan sendiri mas. iya. Kan ini cuma kalau ada tamu di sini ya saya mandi sampai beliau yang ada di sini tamu sini pulang. Iya. Ya, seperti sampai jam 1, jam 2 itu kalau saya waktu maaf mas saya nggak kerja. Iya. Kalau kerja sih saya pribadi kan juga punya Iya, tanggungan pribadi gitu. ya mungkin pagi nggak kesini nggak bersihkan mungkin ada yang Persiaran sosial maksudnya saya juga terima kasih Iya. untuk membantu meringankan beban saya lah. Tapi tiap kali saya pulang kerja insya Allah saya pasti di sini. Kalau nggak capek mas, kalau Iya. capek ya mungkin lah besok sore atau sini lagi. Kadang kalau saya kerjanya 1 minggu nggak pulang, ya saya cuma titip sama orang-orang yang di sini Iya. yang peduli sama sini. Tapi kalau semisal malam satu suro itu nggak ada persiaran yang kesini, atau mungkin ada seperti larangan atau mandat kalau malam waktu satu suro itu dilarang atau mungkin jangan bersiaran atau gimana mungkin Nah, nggak ada ya. tempatnya Memang- ini bebas mas, maksudnya bebas itu dalam arti tidak ditentukan harinya Iya. atau jamnya gimana monggo yang mau enggak monggo tiap mungkin Senin atau hari Selasa Rabu Kamis monggo Iya. bicara itu berdoa monggo, tapi tetap kita punya kitab sopan santun. Iya. Ya, Setahu Pak Komar, bagi para berziarah, apa mungkin ada, ini mohon maaf, yang mungkin meminta yang bisa dibilang yang negatif atau mungkin yang di luar yang positif, betul apa ada? Ada. kita kan juga nggak bisa lain. Iya. Kan beda-beda lah. Ya persepsinya beda-beda. Kita kan kalau saya melarang nggak mungkin lah mas. Iya. Saya cuma mengingatkan kalau bisa mengingatkan nggak apa-apa, kalau nggak bisa mengingatkan adalah yang di sini sering lah nggak minta, kita kan punya Tuhan sendiri mas. Iya. Lebih baik kita lihat Tuhan sendiri. Yang beliau di sini mungkin cuma perantara mas. Iya. Beliau yang sini kan lebih dekat dengan Iya. beliau yang di sini, kita yang di sini itu bisa menyampaikan lah. Iya. Enggak sama-sama manusianya dulunya juga istilahnya berdoa pada Tuhannya gitu. Nah, biasanya kayak gitu juga mungkin animisme, dinamisme itu juga terdahulu atau masa terdahulu juga masih ada mungkin ya zaman modern ya. Untuk Sumur Windu ini dulunya selain menjadi tempat bersejarah ketemunya Kang Desem dengan Tunggul Wulung itu apa hal lain yang membuat tempat ini Sumur Windu ini tersohor hingga dikenal kalayak umum ya masyarakat nasional setahu Pak Komar? Ya cepat aja, nggak ada yang sejarah lah kalau nggak dulu kan mungkin maaf mas kalau di sejarah kan bisa Iya. nggak cerita sebenarnya ini kadang masuk sini dimasukkan agama ini nggak tahu sejarah kan bisa belok mas. Kalau sejarah Iya. sekarang sih ya mungkin orang laku sejarahnya ini kalau di sejarah saja kan beda mas. Iya beda. Kalau saya pribadi tempatnya itu di sini saya rasa cuma enak aja. Iya. Dari kita yang ada di sini energinya positif. Iya. Memang untuk di tepat di lingkaran ini ya sahabat rumah cerita itu ada memang dari sisi energi makhluk astral, sisi positifnya itu memang
cukup kental, itu sekitar 85%. Cuman lebih ke sekitar luarnya itu juga ada sisi aura astral negatifnya juga. Jadi itu juga sebenarnya mereka juga banyak ya. Saat kita bercerita di sini, di belakang sana juga banyak yang istilahnya melihat kita. Jadi Pak Komar kan, karena kita juga bercerita tentang histori masa lalu, tentang sejarah indigo mungkin mas, ya. Indigo mungkin ya pasti lah. Cuman di sini sosok makhluk gaibnya memang banyak ya, bermacam-macam seperti itu. Penunggu bisu ini yang itu sering saya lihat itu cuma yang pun sering saya nampak itu ada dua sosok. Beliau nggak mengganggu, kalaupun kita nggak mengganggu, namanya ojo ngepuk lah, mereka ketin kepuk aja ya. Kita beliau dua sosok merah hitam sama putih. Merah hitam sama merah putih yang sering ada di sini. Iya. Mungkin ada yang di salah satu penjelasan yang Joko Lulo, mungkin kalau macam berkenan nanti di sana ada yang Joko Lulo itu sama mas, sama ini seperti nyambung. Iya. Yang sana yang Joko Lulo itu kalau cerita mas, tapi nggak tahu persisnya dari bagaimana ya. Kalau cerita yang Joko Lulo suka lah sama. Iya. Memang berdasarkan dari informasi yang saya dapat, memang dulunya Ken Dedes ini juga disukai sama Joko Lono atau Joko Lolono ya. Joko Lono kan ada lah mas, orang kemarin dari Jombang. Dari Jombang. Ketujuan Jombang aja. Ya, bilang Jombang. Beliau itu takziah ke tempat saya Joko Lulo. Dan mungkin kebetulan saya di sana pas bersih ngejar di sana mas. Ada beliau kasih tahu namanya Eyang Joko Lulo. Kalau orang kampung di sini kan ada yang Joko Lulo, ada yang bilang Eyang Joko Lulo. Tetap tapi tetap satu orang ya itu. Ya, jadi memang dulunya karena kecantikan Ken Dedes ini sempat didengar atau mungkin dilihat mengguncangkan seluruh kerajaan Majapahit waktu dulu ya. Jadi sempat sampai Tunggul Wulung pun ingin meminang seperti itu. Tetapi selang berapa waktu kemudian Ken Arok pun mengetahui dan ingin juga meminangnya atau memperistri Ken Dedes. Hingga akhirnya terjadi pertarungan waktu itu. Tapi berdasarkan informasi yang saya dapat, dulunya memang Ken Dedes kan asli masyarakat warga sini. Itu sempat dibawa ke kerajaan Singosari. Tempat sebenarnya yang Dedes ya Purwo adalah Purwo ini punya beberapa murid kerjanya masing-masing. Beliau ini enggak tahu apa ada yang bilang 7, ada yang bilang kalau pakem saya sih mas 7 orang. Beliau punya keahlian sendiri mas, Kalian sendiri ya apa sama kayaknya ini beliau ini guru yang untuk menyatakan satu asalnya atau pengerjaan ini atau pengobatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, jadi sahabat rumah cerita, untuk kali ini kita tidak mengeksplor seperti biasanya ya, dan tidak mensketsakan sosok gaib yang ada di sini, karena kita untuk segmen kali ini hanya untuk podmis, jadi untuk mengulas beberapa silsilah sejarah yang ada di Sumur Windu ini. Dan kebetulan juga Pak Komar ini adalah selaku narasumber dari rumah cerita. Jadi beliau ini juga
menjadi juru rawat ya. Jadi dikasih mandat untuk dari warga sekitar, dari warga yang punya tanah ini ya Bang, untuk merawat dan menjaga. Kalau biasanya itu apa ada mungkin yang misal contoh kayak mengeksplor atau mungkin menggunakan mediator atau apa itu banyak. Ada, tapi ya juga sama dibuat dari maaf saya nggak bisa menyebutkan channel tetap lah Mas. Yang di sini itu juga beliau bukan pun beliau yang masuk di salah satu raga mediator ini juga ada. Gak mungkin lah Mas, namanya memang gak mungkin masuk, namanya kan provinsi, mungkin masuk ke itu. Dia hanya dari cincin yang mengetahui cerita terdahulunya. Tapi memang Sumur Windu ini memang menjadi tempat yang bersejarah, karena dulunya memang berdasarkan cerita terdahulu memang ada yang bilang dibuat mandinya yang dedes gitu. Tetapi dari ayah beliau dulunya juga bertapa di sekitar sini ya. Empu Purwo dulu ya. Ini masa saya kembalikan ke tadi ya. Ini dulu tempatnya itu sangat dalam ya. Seperti kita kalau lihat di tribun sepak bola, lapangan bola, ini paling rendah. Pohonnya enggak segini Mas, itu besar. Paling kecil itu apa ya? Oyot akarnya. Nah, itu paling kecil segini Mas, sebilah. Ya paling kecil itu. Iya. Ini dalam dulu dia. Mungkin nggak tahu lah Mas, namanya dulu ada yang orang buang bongkaran rumah di sini atau longsor dari dulu di sana Mas, di tempat itu dulu tinggi tempatnya ya, mungkin longsor ya di sini. Sering berjalannya waktu mungkin juga tanahnya juga diratakan atau ya nggak terlalu menjadi. Tapi di sini ya Mas, tetap rendah tidak sebenarnya di sini yang luar pagar ini tetap tiap kali hujan pasti sini banjir Mas. Sini banjir ya? Pasti, kalau hujannya deras pasti banjir. Karena memang ini di bawah jalan ya? Iya. Sahabat rumah kita. Jadi di keliling ini juga ada persawahan, area persawahan warga. Jadi kalau misal hujan lebat itu juga banjir ya? Apa nggak ada saluran drainase airnya Pak? Ya sudah tertutup sama tanah ya? Nggak ada Mas, kalau dulu nggak mungkin lah. Itu kan ada kali yang kecil, berarti kalau kita buang sana nggak mungkin lah, soalnya lebih tinggi, otomatis kita pakai sanyang yang mengisap air keluaran. Tapi kalau misal ini terendam air, tingginya kira-kira seberapa? Setengah meter? Itu mungkin ya sini Mas, lantai ini pernah rata ya, serata ya? Lebih tinggi air. Lebih tinggi? Jadi kisaran sampai 25 cm lah. Ya. Tempatnya ya gini Mas, kalau saya juga alhamdulillah. Ya, dari saya sini masih ada satu beliau-beliau yang ada di sini turun suka di sini, dan dari mendoakan ini saya juga terima kasih yang ada di sini ya. Maksudnya kita kan juga kalau nggak ada leluhur nggak mungkin nggak ada kita. Kita apa sih, hanya penerus dan nggak ada apa sih hanya mendoakan leluhur aja nih. Leluhur itu gimana Mas ya, alhamdulillah ya dibilang Mas. Generasi muda-mudi atau masyarakat yang sekarang atau mungkin yang ingin berziarah, memang tempat ini untuk berdoa ya, bukan kita meminta di tempat ini tidak, tetapi mungkin dengan melalui leluhur atau nenek moyang orang yang di sini bisa membantu
untuk memperlancar. memperlancar agar doanya mungkin bisa dikabulkan gitu. Tapi untuk dikabulkan atau tidaknya juga itu dari kehendak yang maha kuasa ya teman-teman. Ini juga cuacanya juga lagi hujan gitu. Satu. Oh iya Pak Mona, untuk lorong atau mungkin gua itu terletak di area sebelah mana? Kalau dari sini Barat barat, tepatnya di Pulau Kedua. Kalau hujan dan Kedua. Sekarang udah tutup, maaf udah tutup. Dekat musola, mungkin cuma ada lubang ngenangin lah. Dari dalam cuma itu aja ya. Mungkin sekitar 40 persagi lah sebenarnya itu. Jadi ya kalau sini mas ya tahun yang 55 ke bawah lah itu ada orang mau buat sumur lah. Dulu masih ada bawang kecil. lubang kecil untuk penggalian. Mungkin jalannya nggak terlalu dalam, mungkin antara 4-5 meteran lah dari permukaan tanah ke bawah, 4-5 meteran. Kalau ada lubang kecil Itu keluar air atau enggak lubang? Enggak. Enggak ya. enggak. Jadi biasanya lorong ini waktu dilebarkan lagi itu artinya itu ke arah utara ya, terus arah ke barat nggak ada. Berarti satu lubang itu ternyata Ada dua. Ada celah-celah Ke gini mas, itu barat sama ke utara. barat utara agak serong gini mas ya, bisa itu Barat ke utara itu apa bentuk seperti gua atau gimana? kalau saya nggak tahu mas, tapi saya cuma dengar cerita ini di situ ada namanya Lubang. bukan lubang air seperti kolam gitu. Jadi kalau cerita ada di situ sana di kolam dulu ada yang cuma 2-3 orang lah yang pertama. 2-3 orang. Tuh, 2-3 orang bisa masuk itu. Kalaupun kita masuk oksigen kan masih Iya. kurang kalau oksigen lah, oksigen. Ya, kebetulan yang masuk itu adalah orang-orang yang punya jalan khusus atau punya genetik khusus atau tenaga alam khusus, masuklah ke situ. Saya cerita dari sini ada yang namanya usaha. Ya sekarang ditutup gara-gara gini mas, tutup dengan saya itu ada yang punya tanah itu sering kerasukan, Yang punya tanah. kerasukan minta ditutup kembali, artinya cuma ditutup selebar itu ada yang cuma dikasih angin. Jadi itu digali hingga menemukan genangan air ya, seperti sumur ya. Karena kalau nggak salah dulu Ke baratnya, ke utara ke utaranya. tempat ada sih yang bilang ada salah satu warga sini, beliau tidak almarhum, masuk ke lorong itu sepertinya itu di atas ada air sungai. Nah, Kebetulan di situ ada sungai. Kalau sekarang itu namanya Sungai Mewek. Sungai Mewe. Ya. Masuk nggak tahu lah ke sananya mungkin berapa meter. Cuma yang ada di sana itu ada genangan air seperti kolam. Iya. Kalau soal pusaka, ya kalau cerita tadi adalah pusaka yang nggak pernah ngambil. Itu sebelum dinas apa itu namanya, Purwakala tahu. Iya. Di sini juga ada mas, dulu di survei sama dinas dari Trawulan Iya. ya, mau mengesahkan tempat ini. Kalau cerita dari beberapa orang-orang yang ada di sini, maksudnya bukan orang laku sini mas yang cerita aja, ini bukan gimana
dari orang lah ya, masih kurang kuat, maksudnya peninggalannya masih kurang kuat, tempatnya ini kurang, mungkin sejarahnya maksudnya ini peninggalnya kurang beberapa lah Mas. Kurang berapa ya? Jadi mungkin masih ada beberapa yang mungkin belum ditemukan atau mungkin belum disatukan di tempat ini gitu. Iya, kalau mungkin sudah ada tempat ya, ini ada ya peninggalnya ini taruh sini enggak gini, mungkin ya pun bakalan bisa ke sini untuk misalkan tempat. Iya. Setahu saya Mas, Iya. 2 atau enggak salah 3 kali tapi bakalan itu untuk menyelesaikan tempat atau secara ini, tapi sekarang nggak Nggak ada kapan lagi. itu saya dengar saya Pak tahu. Iya. Oh iya Pak Komar, untuk dari segi pemilik tanah itu apa turun temurun dari leluhur atau mungkin masih dari keluarga Kendedes atau seperti apa? Kurang tahu saya itu. Yang pasti tanah ini dari sana sampai ujung sana timur ke barat sana itu dulu punyanya satu beliau kita meninggal. Saya nggak tahu lah Mas, misalnya ini kemana nggak tahu, saya cuma di sini juga merawat. Iya. Nggak berani bongkar semua. Iya. Soal gonjang ganjing. Iya. Soal privasinya. Ya tetap di sini cuma saya merawat ini pun juga namanya. Untuk situs Sumur Windu ini apa mungkin ada istilah lain untuk dari mungkin ada juga beberapa pihak yang ingin mensengketakan atau mungkin mengambil hak milik atau seperti apa dulu aja belum ada itu. Setahu Pak Komar, nama Palawijen atau dari Palawijen itu yang benar itu yang seperti apa sih untuk dari warga setempat ini? Kalau dari berdasarkan artikel kan juga banyak yang misalkan ada dari yang Palawijen, ada apa yang dulu ada nama Panawijian, ada yang dari Polowijian, atau ya sekarang orang Jawa Mas ya, ambil namanya Palawijen. Mungkin ada pesan-pesan untuk para peziarah yang mungkin akan datang ke sini atau berkunjung ke sini untuk berdoa buat generasi muda. Kita wajib mendoakan leluhur kita, kalau berdasarkan leluhur kita juga berada buat tempat yang berziarah di sini. Tolong dijaga kebersihannya dan sopan santunnya sama kita. Iya. Jadi mungkin untuk warga sekitar atau mungkin warga sekitar luar kota Malang atau mungkin nasional Indonesia ya, mungkin yang ingin berziarah ke situs Sumur Windu ini dihimbau untuk mungkin menjaga kebersihan atau mungkin dari tutur kata atau mungkin sirat dan perilaku agar terjalin suasana yang mungkin positif ya yang diinginkan dari sosok leluhur. Soalnya istilahnya juga sama-sama saling menghargai. Soalnya memang sosok leluhur yang di sini juga tidak ingin untuk tempat ini dibuat yang mungkin dengan hal-hal yang negatif ya, atau mungkin yang kurang baik atau yang kurang berkenan seperti itu ya Pak Komar. Oke, sahabat Rumah Cerita, jadi untuk podcast di situs Sumur Windu ini seperti itu ya, mungkin beberapa informasi dari narasumber dari Pak Komar mungkin bisa membantu sahabat Rumah Cerita untuk mengetahui beberapa silsilah yang ada di situs Sumur Windu ini yang dulunya menjadi tempat pemandiannya Kendedes dan tempat bertemunya Kendedes dan Tunggul Wulung ya. Jadi tempat ini dijadikan tempat berziarah ya, atau mungkin penjelasan, jadi guna untuk menghargai istilahnya suatu tempat yang mungkin bersejarah di zaman dulu.
hingga sampai sekarang ini juga banyak peziarah yang datang ke sini untuk berdoa ya. Jadi untuk warga sekitar Kota Malang atau mungkin luar Jawa Timur, entah warga se-Indonesia se-nasional ini yang mungkin akan beretikat untuk berziarah ke tempat ini, itu tidak memandang agama manapun atau mungkin suku atau mungkin dari ras manapun ya, itu juga sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing ya, sesuai dengan agama yang dianut. Di sini juga diperbolehkan untuk semua agama atau mungkin tidak membeda-bedakan. Ya, tidak membeda-bedakan untuk mungkin berdoa di sini. Dan mungkin dari juru rawatnya mewakili selaku warga setempat itu memperbolehkan untuk semua orang yang ingin berdoa di tempat ini atau berziarah. Jadi satu hal lagi, sahabat rumah cerita, di tempat situs Sumur Windu ini ya, ini bukan makam, ini adalah sebuah petilasan, tempat yang bersejarah untuk Kang Dedes bertempat di sini dengan keluarganya ya. Jadi seperti itu. Sempat datang ke tempat ini, ada yang tahlilan seperti itu ya, ada yang tahlil seperti itu ya, beda-beda tetap cara tujuannya tetap namanya puasa dulu ya, itu namanya ada orang sholat lah ya, orang sholat kita juga mulai dia sholat di sini kita sholat ya, monggo bakar dupa monggo ya, sesuai dengan keyakinan kepercayaan masing-masing ya. Soalnya persepsi dari manusia juga beda-beda, yang mungkin tujuannya sama untuk berdoa pada mungkin yang sang pencipta seperti itu, dan mungkin juga ada yang berdoa untuk yang di tempat ini seperti itu. Mungkin dari Pak Komar mungkin ada pesan-pesan lagi? Sudah cukup ya. Oke, sahabat rumah cerita, kita dari kru rumah cerita mohon maaf pada Pak Komar bila mungkin ada salah kata atau tutur kata yang mungkin sikap yang kurang berkenan, kita mohon maaf. Dan kita juga berterima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini untuk menemani Potmis di situs Sumur Windu ini. Jadi mungkin untuk Potmis malam ini akan kita akhiri ya, sahabat rumah cerita. Di pesannya di tempat ini bagi peziarah itu harus menjaga tutur kata atau mungkin sikap dan perilaku ya, saling menjaga kebersihan, saling menghargai sesama para peziarah juga menghargai leluhur sosok gaib yang ada di sini juga. Mungkin dari saya sekian seperti itu, dan terima kasih banyak untuk sahabat rumah cerita yang sudah support kita sampai saat ini. Oke, untuk segmen malam ini akan kita akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.